Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Zain dari Sekolah SD Darul Ihsan Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak syafaatnya tercurahkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai yatim di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi, telah dilahirkan makhluk Allah yang paling mulia ke alam dunia ini dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan genap 2 bulan, sang ayah Abdullah pamit kepada sang istri Aminah, "Wahai Siti Aminah, aku akan berangkat ke negeri Syam, Syria." Sang istri pun Aminah mengizinkannya walau ada rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Kegelisahan dan kekhawatiran ini masih mencekam dalam kesadaran Aminah. Setelah menempuh perjalanan jauh, Abdullah dan rombongannya kembali ke kota Mekah. Namun sebelum sampai ke kota Mekah karena letih, Abdullah singgah ke tempat saudara-saudara ibundanya di kota Yasrib. Lelah yang mendera membuatnya jatuh sakit, dan beberapa saat kemudian beliau wafat di kota tersebut pada usia 25 tahun. Betapa haru, sedih, dan pilu ibunda Nabi Muhammad SAW ketika mendengar sang suami Abdullah telah wafat dalam perjalanan pulang menuju rumah. Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh sang ayah dan dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau dilahirkan di kota Mekah, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, penyembah-penyembah berhala, penindas kaum yang lemah, perampas hak orang lain, dan bahkan membunuh kaum wanita. Begitu setianya Siti Aminah kepada sang suami Abdullah, dengan setia mengasuh sang anak, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil diajak oleh ibundanya untuk pergi ke kota Yasrib untuk mengunjungi atau berziarah ke makam ayahandanya dan mengunjungi keluarga yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Di kota tersebut, ibunda Nabi Muhammad SAW memperlihatkan sebuah rumah, di mana rumah tersebut tempat ayahandanya dirawat ketika sakit sampai wafat, dan memperlihatkan tempat ayahandanya dimakamkan. Betapa haru dan sedih hati Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kisah sang ayahandanya. Nabi Muhammad SAW beserta ibundanya tinggal di kota Madinah selama 1 bulan. Kemudian kembali ke kota Mekah. Namun sayang, dalam perjalanan pulang menuju kota Mekah, ibunda Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, dan beberapa saat kemudian beliau wafat dan dimakamkan di desa Abwa. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Tentunya hal ini membuatnya sangat sedih karena merasa kehilangan kedua orang tuanya. Kini beliau melihat sendiri di hadapannya, ibundanya pergi untuk tidak kembali lagi. Tubuh yang masih kecil itu dibiarkannya memikul beban hidup yang berat sebagai yatim piatu. Kenangan yang sedih sebagai yatim piatu itu bekasnya masih mendalam sekali dalam jiwanya. Sehingga di dalam Al-Quran
kuburkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Quran Surah Ad-Duha ayat 6-7. Kawan-kawan, dapat kita bayangkan penderitaan Nabi kita Muhammad SAW, betapa berat ujian dan cobaan yang beliau hadapi pada usia 6 tahun. Bersyukur kita masih memiliki ayah, memiliki ibu. Berbaktilah kepada keduanya dan doakanlah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian kisah Rasulullah SAW lahir sebagai yatim. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita.